Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Muhajirin BLI. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Seraya bersalawat kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi dan situasi seperti apapun, ketika kita mendengar nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita bisukan mulut, jangan kita matikan hati. Terucaplah hendaknya lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar kelak ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula masuk dalam kategori orang yang bakhil, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, umatku yang pelit, umatku yang kedekut, umatku yang medit. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Itulah mereka yang melihat namaku, mendengar namaku, tapi tidak mau bersalawat kepadaku. Itulah sejatinya umat Nabi Muhammad yang paling pelit. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada kategori tersebut. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita insyaAllah akan membahas kembali hadis, kumpulan hadis-hadis Arba'in Nawawi. Malam hari ini masuk kepada hadis yang ke-41. InsyaAllah kita lanjutkan ke-42. Berarti habis ya, Pak Rahim ya, habis ya. Sudah hampir 2 tahun pertemuan kita membahas hadis Arba'in ini, dengan satu pertemuan itu 2 hadis. Kalau yang panjang 1 hadis. Malam hari ini kalau selesai kita selesaikan, kalau tidak kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Hadis yang ke-41, meskipun nama kitab ini hadis Arba'in Nawawi, kita ini bapak-bapak, lidah kita sudah Indonesia sekali ya. Kalau kita melihat beberapa ustaz yang memang sudah terbiasa lisannya, tapi itu tidak menjadi soal antara menyebut lafaz hadis dengan hadis ya. Yang lebih tepat itu kan hadis, karena dia huruf fa. Tapi kemudian karena sudah di Indonesia kan hadis. Bahkan dalam literasi skripsi hari ini, biasanya di skripsi itu di bagian depan itu ada literasi namanya, transliterasi. Nah, bedanya antara bagaimana ejaan Inggris dengan ejaan Belanda dalam menulis skripsi itu kan berbeda. Seperti kawan-kawan yang dari Malaysia berkuliah di Fakultas Usuluddin UIN, itu banyak di antara kawan-kawan itu yang kesusahan untuk mencocokkan transliterasi bahasa Indonesia. Contoh sad, huruf sad itu kalau transliterasi bahasa Indonesia itu SH. SH berarti untuk so, SHO, so itu kan. Sementara huruf sya di dalam transliterasi Inggris Indonesia itu tulisannya SY ya, sya, SYA, sya.
Kalau transliterasi Inggris orang Malaysia dia SHA, sha, tapi tulisannya sa menurut kita. Jadi pengucapan kita ini banyak yang kurang tepat, tapi itu tidak menjadi soal. Sehingga misalnya ketika orang Malaysia menuliskan Syamsuddin, mereka akan tulis SHA, bacanya Syamsuddin. Sementara kita SHA berarti Syamsuddin. Nah itu dia, itu beda. Sama halnya yang paling sering kadang-kadang kita ini itulah tidak wawasan kita kurang luas. Ada di antara kawan-kawan kita yang ketika ayo Pak Rahim nanti malam kita kumpul, Pak Rahim membuat insyaallah dengan tulisan in kemudian SYA Allah. Kemudian diterjemahkan macam-macam, sya itu begini. Ada juga sebagian orang yang menulis in SHA, insyaallah. Hanya saja bedanya artinya sama, yang satu ejaan Inggris insya pakai SHA, yang satu ejaan Belanda in SYA, insyaallah, sama saja Pak. Maka hadis untuk hari ini itu sudah diseragamkan, termasuklah nama Thailand kan. Thailand kan sekarang tidak boleh lagi di bahasa Indonesia itu tidak boleh ditulis Thailand, tak boleh, tapi biasa aja TAI LAN, Thailand, tidak pakai D. Itu sudah, karena bahasa Indonesia itu terus berkembang dan seterusnya. Hadis yang ke-41, hadis arba'in itu 40, tapi sebetulnya isinya 42 hadis. Hadis yang ke-41, sebagaimana biasa yang kita pelajari atau kita yang kaji dalam kajian hadis itu hanya dua. Yang pertama sanad, yang kedua matan. Sanad itu adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis, sedangkan matan itu adalah bunyi hadis itu sendiri. Kalau satu saja di antara rawi atau sanad itu rusak, entah tidak thiqah dia. Tidak thiqah itu artinya Pak, tidak bisa dipegang orang itu, kata-katanya, tindakannya tidak dhabit, tidak tepat orang itu, maka juga diragukan kapasitasnya sebagai seorang yang ahli hadis atau yang menghafal hadis. Kita ulang kembali, Imam Bukhari, Imam Muslim punya standar yang berbeda dalam menetapkan kesahihan hadis. Imam Bukhari itu kitab yang paling suci setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari. Tapi sesahih-sahihnya Sahih Bukhari masih ada juga yang menggugatnya, mencari celah-celahnya. Bahkan ada yang mengkaji ulang, sehingga sesuatu yang sudah disahihkan oleh Imam Bukhari disahihkan oleh dia lagi. Ada juga yang seperti itu. Bagi Sahih Bukhari, Imam Bukhari menetapkan dalam sebuah hadis itu Pak, misalnya dia mendapatkan sebuah hadis, sumbernya dari sini, diteliti betul-betul. Kalau dia ingin mencari hadis, ditanya mana orang sini yang tahu hadis dari Nabi. Temui bapak sana gitu kan. Temui, apakah bapak hafal hadis, beberapa hadis? Betul, saya hafal beberapa hadis. Bapak dapat dari mana? Dapat dari guru saya. Oke, hadisnya sama tak dengan apa yang dikatakan oleh gurunya? Dari gurunya ini tadi tengok, ternyata gurunya ini keluar rumah tak pakai sandal. Tak bisa pakai hadisnya. Sampai segitu Pak. Jadi Islam itu penuh dengan kehati-hatian. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis, dibukukan dalam sebuah mushaf, kumpulan-kumpulan hadis dengan standar yang sangat ketat, sehingga tidak ada celah untuk salah begitu ya. Karena begitu, ini bapak ada hadis dari bapak ini tak bisa dipakai. Mohon maaf, ke masjid tak pakai sendal. Mohon maaf, bapak ini keluar rumah hanya pakai singlet gitu kan. Pakai baju, pakai celana atau sarung tapi pakai singlet. Kan sebetulnya tidak ada masalah bagi seorang laki-laki. Tapi dengan Imam Bukhari ini tak layak. Ngasih makan ayam itu yang paling populer kisahnya. Ngasih makan ayam, manggil ayam, ayam datang, ternyata di tangannya kosong, tidak ada makanan. Dengan Imam Bukhari orang ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Penipu. Meskipun tidak menipu manusia, tapi menipu hewan. Sampai segitunya Pak. Apalagi kita Pak, kalau kita hari ini tidak ada satupun di antara kita yang barangkali layak
diambil kalau umpama ada hadis yang kita dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpama. Kenapa? Banyak kita hari ini salat kita jauh, jujur kita jauh, merokok, dan lain sebagainya, memakan hal-hal yang syubhat dan seterusnya. Ya, Imam Bukhari menetapkan standar yang sangat tinggi. Nah, itulah sehingga sampai hari ini kepada kita hadis-hadis dari jalur Imam Bukhari dan Muslim insyaallah tak perlu diragukan lagi. Kalaupun ada nanti ta'arud, pertentangan antara hadis ini dengan ini, maka sudah dikomunikasikan, disatukan, dicari mana yang paling mendekati kebenaran, mana yang paling bisa memungkinkan untuk diambil istinbat hukum. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-41. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad, dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, atau sering dipanggil Amr bin As. Nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin As As-Sami Abu Muhammad. Ini Amr bin As ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat Nabi yang masuk Islam di ujung-ujung. Artinya begini, kalau kita lihat daripada sirah, kita pelajari sirah Nabawiyah, Amr bin As ini salah satu musuh Islam. Dia ini ahli diplomat Quraisy, orang Quraisy yang paling, kalau hari ini ya advokat lah, katakanlah orang yang paling pandai bercakap, yang paling pandai bicara, adalah Amr bin As ini. Sehingga ketika Ja'far bin Abu Talib, paman Nabi, ketika orang Islam mendapat tekanan yang hebat dari kaum kufar Quraisy di Mekah, sehingga diperintahkan untuk hijrah oleh Nabi ke Abyssinia, Raja Negus atau Raja Najasyi. Lalu orang kafir Quraisy tidak mau tinggal, diutuslah ahli diplomat yang luar biasa, yang pandai bicara. Dia adalah yang bernama Amr bin As. Amr bin As, intinya politik Amr bin As ini kepada Raja Najasyi minta supaya orang-orang daripada sahabat Nabi yang berhijrah ke Abyssinia ini tadi dikembalikan lagi. Jangan diterima, jangan diperlakukan dengan baik, kalau bisa dikembalikan lagi. Tapi dan Amr bin As datang itu bukan hanya sekedar minta tolong, Pak. Minta tolong kembalikan orang-orang ini, tidak. Tapi dia bawa emas, dia bawa barang dagangan, dia bawa harta yang sangat banyak dalam rangka untuk menyuap daripada Raja Najasyi ini tadi, atau Raja Negus. Tapi Ja'far bin Abu Talib ini dibekali keilmuan yang luar biasa, sehingga mampu dia menceritakan tentang Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Dalam Al-Quran surah Maryam itu diceritakan, dibacakan kepada Raja Najasyi, sehingga meneteslah air mata Raja Najasyi ini. Lalu Raja Najasyi berkata kepada Amr bin As yang waktu itu masih kafir, Amr bin As, ini tamu saya akan perlakukan dia dengan baik. Bawa semua harta bendamu, emas permata yang engkau ingin berikan kepadaku, bawa. Aku tak butuh itu. Karena perbedaan dari apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abu Talib dengan keimanan saya, perbedaannya hanya setipis tisu. Artinya ada kesamaan yang luar biasa waktu itu ya, karena sekarang sudah banyak berubah. Nah, itulah Amr bin As, ahli diplomat yang kemudian di akhir perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah sangat banyak, pemuka-pemuka Quraisy sudah bisa dikatakan 80% masuk Islam, tinggallah dia. Timbul kejenuhan, duduk sana menung, duduk sana sini menung. Dulu orang yang dibanggakan, yang kira-kira akan
meluluh lantakkan Islam seperti Umar bin Khattab. Terbayang dia, dulu Umar geng awak kawan saya, sekarang Umar sudah membela Rasulullah. Dulu Hamzah begini, sekarang Hamzah sudah membela. Semua akhirnya dia tak ada teman lagi, Pak. Macam mana nih? Akhirnya terbayang oleh dia bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang benar. Di satu sisi sahabat karibnya yang juga masuk Islam di ujung tanduk, artinya di masa-masa terakhir, dia bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di satu sisi di daerah lain, Amr bin As di satu sisi di daerah lain. Entah apa yang menggerakkan mereka, tapi yang pasti yang menggerakkan mereka itu adalah hidayah dari Allah. Allah tuntun mereka kedua-duanya berjalan sambil mengendarai unta, yang satu dari sana, yang satu dari. Allah takdirkan mereka berjumpa di tengah jalan. Terkaget-kagetlah keduanya. Khalid, kamu mau kemana? Masya Allah, Amr bin As, kamu mau kemana? Dan malu nih, karena dulu sudah pernah berjanji, sampai kiamat aku takkan masuk Islam. Wah, berjanji. Akhirnya, sebut alasanmu kok arah ke Madinah. Kata Khalid, aku tak mau. Sebut kawan alasan kamu dulu, kenapa kamu juga mengarah ke Madinah. Akhirnya serentak mereka, aku ingin masuk Islam. Aku ingin masuk Islam. Itulah, Pak. Akhirnya masuklah dua orang tokoh hebat ini, pembesar Quraisy ini. Yang satu ahli perang, Khalid bin Walid. Bahkan di tangan Khalid bin Walid juga umat Islam kalah dalam perang Uhud. Sayyidina Hamzah terbunuh di perang Uhud. Itu karena strategi perang yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Semua Khalid bin Walid begitu juga, menong, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Akhirnya mereka dipertemukan tengah jalan. Khalid kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian Amr bin As juga begitu. Tapi Amr bin As mensyaratkan, ya Rasulullah, itu tanda baik itu, Pak. Kalau ada orang yang dulunya Muhammad seperti Umar kan tidak pernah menyebut Nabi Muhammad, baginda Rasulullah, tak pernah. Muhammad memecah belah, Muhammad begini. Tapi ketika dia berjumpa, kalimat pertama yang keluar itu adalah ya Rasulullah. Itu tanda baik. Nah, tuh Umar kan begitu, ingin membunuh Muhammad. Di tengah jalan jumpa dengan orang, kenapa kamu mau bunuh Muhammad? Adikmu bunuh dulu, Aminah binti Khattab, Fatimah binti Khattab. Bunuh adikmu Fatimah binti Khattab itu. Kenapa adikku? Adikmu dah masuk Islam dengan suaminya. Tak jadi bunuh Rasulullah, balik. Ingin membunuh adiknya pula. Dengan perantara wasilah surah Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai lalu kemudian dia berkata, ini kata-kata yang tak pernah dibuat oleh orang Arab. Itu uslub, Pak, namanya, gaya bahasa. Ini tak mungkin dibuat oleh orang manusia biasa ini. Tunjukkan aku, ya Fatimah, tunjukkan aku di mana Rasulullah. Langsung berubah kata-katanya. Kalau dia menyebut tunjukkan aku di mana Rasulullah, bukan di mana Muhammad, berarti petanda baik. Diantarkan. Lalu depan pintu dia masih menghunus pedang, Pak. Ketuk pintu rumah Nabi, tanpa mengucapkan salam karena belum Islam. Diintip oleh Bilal bin Rabah. Wah, Umar datang dengan pedang. Yang lain pada takut nih, karena kalau dia datang dengan pedang, tak ada cerita, pasti bunuh. Lalu kata Abu Bakar sudah khawatir karena Umar sangat berani, dia terang-terangan. Kata Hamzah, kenapa kalian takut? Kalau Allah menginginkan dia masuk Islam, maka dia akan masuk Islam. Tapi kalau dia datang untuk membunuh Rasulullah, kita ramai, kita bunuh dia. Kata Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian dicekik Umar, tarik ke dalam. Apa maksud kau datang ke sini, ke rumah Rasulullah ini, dalam rangka apa engkau datang? Kok pakai pedang? Lalu tunjukkan aku di mana Rasulullah. Mendengar Rasulullah dilepas oleh Hamzah. Ini tanda baik nih. Dengan pedang terhunus, bukan terhunus, dibawa, Rasulullah menemui. Karena Rasul dah jauh-jauh hari Nabi dah mendoakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar bin Al-Khattab atau Umar bin Hisham Abu Jahal. Doa Nabi dikabulkan Allah pilih Umar bin
bin Khattab. Jadi kita hari ini Bapak dan Ibu mesti meluruskan kisah Umar pernah bunuh anak perempuan, itu salah. Itu cerita yang dikarang-karang oleh orang Syiah untuk menjerumuskan Umar, karena orang Syiah kan memang tak suka dengan Umar. Bahkan Bapak kalau mau lihat di Tehran, Iran hari ini, itu lapangan bola, dinding-dinding itu ditulis Umar supaya anak-anak bisa menepak bola kena nama-nama Umar, termasuklah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Jadi kita mesti meluruskan kisah. Tidak ada kisah bahwasanya Umar itu pernah membunuh anak perempuan, tidak. Karena dia orang yang bijaksana. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Amr bin As mensyaratkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku mau berbaiat masuk Islam." Begitu Nabi mengulurkan tangan, dia tak jadi, ditariknya lagi tangan. Kata Nabi, "Kenapa engkau tarikkan tanganmu? Tak jadi masuk Islam?" "Bukan begitu ya Rasulullah," katanya. "Aku minta syarat." "Apa syaratnya?" kata Nabi. "Syaratnya kalau aku masuk Islam, syaratnya tolong berdoa kepada Allah, ampunkan dosa-dosa masa laluku." Wah, itu kan cerdik dia. Memang dia orang cerdik, orang pintar. Apa kata Nabi? "Bukankah engkau tahu bahwasanya ketika orang masuk Islam, maka dosa masa lalunya dihapuskan Allah, maka dia seperti kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir." Dia ingin bersyarat kepada Rasulullah lebih hebat dari dia, karena Rasul tahu Islam itu ya bukan hanya untuk kamu. Siapapun yang masuk Islam sampai hari ini, kan disampaikan, kita sampaikan tuh, Bapak hari ini terlahir suci bersih, tidak ada noda seperti bayi baru lahir. Bukan hanya untuk Amr bin As, tapi untuk semua orang hari ini yang ingin bersyahadat. Dan perlu kita luruskan juga, kemarin ada ibu-ibu bertanya, "Ustadz, kami tadi mengakikahkan anak kami." Ya, bagus. Akikah itu sunnah muakkad yang dikuatkan. Tapi kata yang baca doa itu, anak baru lahir itu wajib disyahadatkan. Oh, diam saya. Di mana pula dapat ilmunya nih? Anjuran syahadat itu tak ada. Yang dianjurkan itu diazankan, diiqomahkan, bukan disyahadatkan. Disyahadatkan itu untuk orang yang akan masuk Islam. Islamnya ya dengan syahadat. Kalau bayi baru lahir, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Bayi yang baru lahir itu fitrah Islam semuanya. Fa abawahu, orang tuanya lah yang menentukan. Yuhawidanihi, jadi Yahudi kah dia? Yunassiranihi, jadi Nasrani kah dia? Atau yumajisani, atau jadi orang Majusi, orang tuanya yang berperan. Nah, lahir semuanya dalam keadaan suci bersih tanpa noda. Anak laki-laki diazankan, yang perempuan dikomahkan. Ada dalil yang lebih kuat, mau laki-laki ataupun perempuan, azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Apa kata Amr bin As? Nah, Amr bin As ini juga gubernur, Pak, ya, gubernur pertama Mesir. Amr bin As ini adalah gubernur pertama Mesir. Nah, diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itu Amr bin As. Dia juga pencatat wahyu. Amr bin As ini karena pintar. Pernah satu ketika ya agak terselitlah sedikit, dia berniat menggusur rumah orang Yahudi di Mesir karena ingin dibangunkan kantor gubernur. Begitulah kira-kira. Lalu orang ini mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab di sebuah surat dikirim sampai ke Madinah. "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya sudah diperlakukan tidak adil oleh gubernurmu yang bernama Amr bin As. Rumah saya kecil, yang roboh, yang mau reot-reot, yang mau roboh itu akan digusur oleh Amr bin As, akan dibangun kantor gubernur." Lalu Umar bin Khattab menjawab surat orang Yahudi tua ini tadi bukan dengan kertas bagus, bukan pula dengan tinta emas, tapi di sebuah tulang iga, tulang besar, digoreskan pedang Umar, digoreskan di situ. Pertama ditulis Bismillahirrahmanirrahim, "Wahai Amr bin As," digaris lurus.
sampai ke bawah. Bawa tulang ini kepada Amr bin As. Sampailah di kerajaan istana Amr bin As. Balasan dari Umar bin Khattab adalah sebuah tulang dengan bergaris lurus. Menengok itu bergetar Amr bin As. Ini orang-orang pembesar istana kaget nengok Amr bin As megang tulang tapi gemetar gitu. Megang tulang kok gemetar. Rupanya di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amr bin As, berlaku luruslah kamu. Itu artinya tak jadi, Pak. Tak jadi digusur. Melihat begitu tingginya adab Habib Khalifah Umar ibn Khattab yang begitu adilnya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bahkan kepada non muslim Yahudi, menjadi wasilah perantara Yahudi ini. Dalam riwayat dikisahkan masuk Islam, Pak. Jadi dakwah bil hal itu jauh lebih berat sebetulnya dibandingkan dakwah dengan lisan seperti ini. Orang kita baru sekedar hanya berbicara, orang dah sampai ke mana-mana. Ayo, yang bertato-tato, ayo sholat. Yang minum minuman keras, ayo berhenti dulu sholat kita dulu. Kita hanya baru sekedar ngomong nggak boleh ya. Orang dah masuk pelosok-pelosok sana, ke suku-suku akid anak dalam, Pak. Saya kelahiran Kuala Kampar, ada suku asli di sana namanya orang Yan. Orang Yan itu penghuni pertama di Kuala Kampar itu. Dia bawa babi, berburu binatang buas apa segala macam. Itu susah, Pak. Di hari raya orang Islam dia ikut hari raya. Orang Kristen Natal dia ikut Natal. Jadi sangat goyah. Dan kita hanya baru sekedar ayo masuk Islam dan sebagainya. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita sampai ke sana, ikut berbaur dengan masyarakat, mereka buat rumah di sana, mengajak orang Islam. Alhamdulillah banyak yang masuk Islam, didirikan pesantren, isinya rata-rata mereka tuh ya. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Amr bin As. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak dikatakan beriman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawa'u taba'an, sampai atau sehingga hawa nafsunya mengikuti lima ji'tu bihi, apa yang aku bawa dengannya, yakni agama Islam. Nafsu kita ini kan, Pak, memang bawaan. Artinya Allah itu memberikan kita sekaligus menjadi pembeda antara kita dengan makhluk lain, itu ada di akal dan nafsu. Semua dibekali nafsu, tapi tak semua dibekali akal. Hewan hanya punya hawa nafsu tapi tak punya akal. Malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu. Manusia ini diberikan kedua-duanya. Yang paling hebat adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka derajatnya bahkan bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi ketika dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia bahkan lebih rendah daripada seekor hewan. Tidak. Jadi para pensyarah dalam hal ini, Imam Muhaddisin menjelaskan atau mengkategorikan bahwasanya nafsu itu terbagi menjadi tiga. Ini para ulama kemudian membagi nafsu itu menjadi tiga. Maka ada pembicaraan khusus antara Allah dengan nafsu. Ketika ditanya nafsu, engkau ini siapa? Apa kata nafsu? Saya nafsu, saya bukan siapa-siapa. Tak mau dia mengaku kalau dia itu hamba Allah. Berpuluh kali sampai bertahun-tahun Allah bertanya nafsu, engkau ini siapa? Dia jawab, saya nafsu dan saya tidak hamba siapapun, kata nafsu. Lalu kemudian Allah berikan rasa lapar kepada nafsu itu. Setelah dia tak tertahan dengan rasa lapar itu, akhirnya barulah nafsu itu mengaku kalau dirinya adalah hamba Allah. Maka daripada itu, bapak-bapak, cara efektif mengendalikan hawa nafsu adalah lapar.
Lapar itu ya puasa. Ya. Jadi orang yang nafsunya tak terkendali, berpuasalah. Ya, anak bujang atau lajang yang belum punya istri, tak terkendali nafsunya, alaihi bisawm, maka berpuasalah kata Nabi. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng mengendalikan nafsu. Maka nafsu terbagi 3 menurut para ulama. Yang pertama amarah. Wah, nafsu amarah. Nafsu amarah itu bermakna amarah bisu, cenderung menyuruh kita untuk berbuat buruk. Itu namanya amarah, nafsu amarah. Ciri nafsu amarah ini adalah merusak diri, merusak orang lain, merusak lingkungan, merusak tatanan sosial. Itu nafsu amarah. Wah, ini berbahaya. Serakah, egois, mau menang sendiri, tak mau terima pendapat orang. Itu nafsu amarah. Nah, orang yang baik itu yang bagaimana? Yang bisa mengendalikan hawa nafsu amarahnya. Kalau bicara lebih sedikit, lebih banyak mendengar. Itu filosofi kenapa Allah ciptakan telinga kita 2, mulut kita 1. Artinya lebih banyak kita mendengar daripada kita berbicara. Dengarkan orang, kata-kata orang, lebih menghargai orang. Maka ketika kita bisa mengontrol itu, Allah panggil kita dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau yang memiliki nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Itu susah untuk mendapatkan derajat itu, Pak. Maka amarah bisu, merusak diri, merusak orang lain, termasuk dalamnya tamak, serakah, egois. Bahkan ada penyakit orang hari ini adalah bangga berbuat dosa. Dosa tapi bangga. Itu hanya untuk sekedar mencari perhatian, subscribe, like, and share sebagainya. Anak-anak perempuan orang Islam, istri-istri kadang sepakat, suami dan istri, suami yang syuting, istri yang joget-joget dengan baju terbelah dan lain sebagainya, dan tak tanggung-tanggung. Wa zayyana lahumus syaitan a'maluhum, dalam Al-Quran. Setan memang menghiasi yang seperti itu. Sehingga ditambah lagi dengan algoritma hari ini yang luar biasa, Pak. Algoritma itu penemunya Al-Khwarizmi, orang Muslim asal Iran, Persia. Menciptakan satu pemikiran yang jenius yang bernama algoritma atau algoritma kata kita. Sekali kita buka di Facebook, YouTube atau Instagram itu, Pak, mohon maaf, perempuan goyang-goyang dengan baju setengah, algoritma langsung baca. Maka dia akan menawarkan perempuan-perempuan yang lain muncul di beranda kita. Wah, sehingga itu dan yang like itu tak tanggung-tanggung dibandingkan dengan Ustadz Amar ya. Samar. Ustadz Amar mengaji, yang like 2-3 orang. Tapi kalau yang goyang-goyang itu ribuan. Dan begitulah dipadukan dengan ayat yang lain, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dibayar monetisasi, merasakan pundi-pundi uang dari joget-joget itu. Nah, inilah orang yang bangga, Pak. Jadi kalau dulu Nabi sebutkan idza mata ibni adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatun jariyah al ilmu yantafi'u bih wa waladun salih yad'u lah. Mati kita putus amal ibadah, tapi 3 boleh ikut, boleh ditabung, investasi tetap dapat pahalanya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Tapi ternyata sekarang bukan hanya sedekah yang bisa dijariahkan pahalanya, dosa pun ada dosa jariah. Itulah dia yang dijoget-joget itu hak ciptanya kan sudah serta merta milik Meta, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Begitu kita upload, masuk ke server dia, server yang ada di Amerika, Los Angeles, yang flash disknya itu satu lapangan bola besarnya, menyimpan data-data kita semua termasuk video saya ini. Di sana disimpan, Pak. Mati kita, dia masih ada.
Ditayangkan 20 tahun lagi anak kita menyaksikan, oh ini mak saya yang begini. Itulah dosa jariah itu. Yang seharusnya anak soleh yang mendoakan pahala sedekah jariah yang kita dapat di alam kubur, tapi dosa jariah yang kita dapat. Setiap orang nengok mak cantiknya apa dosa itu dah sampai kepada kita. Maka bapak-bapak tengok ketika diberikan anak HP, dikontrol apa yang ditonton, apa yang diupload. Jangan-jangan istri kita mengupload video yang menjadi beban bagi kita di kemudian hari. Anak-anak kita goyang-goyang. Itu dia. Nah, bangga berbuat dosa itu salah satu nafsu amarah, karena amarah itu amarah bisu, menjerumuskan diri, merugikan orang lain, merusak lingkungan dan merusak tatanan sosial. Itulah namanya amarah, nafsu amarah. Bagaimana cara mengobatnya? Nanti terakhir kita berikan solusinya menurut para ulama. Kemudian yang tengah-tengah menurut para ulama, nafsu yang kedua namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini tengah-tengah, tak buruk sangat, tak bagus juga. Dia tengah-tengah. Artinya lawamah itu artinya terbelenggu. Nafsu lawamah, nafsu yang terbelenggu. Terbelenggu dalam diri, cemas, murung. Ini paling banyak di antara kita ini. Kita berharap nafsu kita adalah nafsu mutmainnah, bukan amarah. Tapi yang paling banyak fakta hari ini, nafsu yang menguasai kita adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu artinya terbelenggu. Contoh, mungkin bapak-bapak merasakan sendiri, marah-marah dengan anak, nanti setelah itu menung dia. Apa saya marah-marah? Dia masih ada penyesalannya dia. Artinya iman masih ada dalam dirinya. Tapi kalau bapak marah-marah, plong aja setelah itu, tak ada merasa bersalah, mukul anak. Kemarin ada kasus orang tua, mohon maaf, menyetubuhi anak sendiri, tidak ada rasa bersalah. Itu amarah. Nafsu amarah. Tapi ketika bapak marah kepada anak tanpa sebab atau dengan sebab, marahnya sudah melewati batas, tidak seperti yang Rasulullah perintahkan. Nabi kan misalnya anak tidak salat, umur 7 suruh, tak mau di umur 10, umur 10 tak mau salat, pukul, kan begitu. Tapi kita mukulnya akhirnya kok saya marah-marah lah ya. Itu nawamah, artinya masih ada yang mengendalikannya. Jangan kayak gitu. Itulah kira-kira. Menyesal dia melakukan perbuatan buruk, menyinggung perasaan orang, kemudian terasa dia sampai ke rumah, singgung bapak itu agaknya. Pergi dia cepat-cepat mencari bapak tadi. Maaf lah ya, itu nafsunya lawamah. Meninggalkan sholat, itu salah satu daripada nafsu lawamah. Kalau dia menyesal, saya tak sholat nih gara-gara apa gitu, gara-gara pekerjaan tidak ada kesempatan untuk sholat, lalu kemudian dia menyesal, itu nafsu lawamah. Tapi kalau ada orang biasa saja, saya Pak hari ini kan di kantor KUA, saya di kantor KUA, pasangan pengantin itu bimbingan pembinaan pelestarian perkawinannya dengan saya itu di kantor KUA. Saya tanya tuh tentang sholat. Kamu sholat? Mohon maaf ini Pak ya, rata-rata yang kerja dalam bagian entah apalah, saya tak paham, itu lewat waktu zuhur asarnya, lewat. Saya tetap sampaikan dengan bahasa agama, seberapa besar gajimu sehingga kau tinggalkan sholat? Seberapa penting pekerjaanmu sehingga lewat waktu sholat asarmu? Ya, pekerjaan itu dalam Islam kan sederhana sebetulnya. Pekerjaan yang berkah itu adalah dengan pekerjaan itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bertakwa kita kepada Allah, walau tak sempat berjamaah tapi sholat tak pernah tinggal. Itu dia. Tapi pekerjaan yang paling buruk dalam agama itu seperti itu. Dengan pekerjaan itu justru kita semakin lalai dengan Allah. Ada orang yang biasa aja, kamu sholat zuhur tak sempat Pak. Kenapa? Nggak ada waktu. Kerja, iya. Gantian dengan kawan nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa Pak, nanti bisa kena SP. Waduh, kejam sekali, saya bilang kan. Apapun pekerjaanmu jangan lupakan Allah kan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tanya pada diri kita sendiri,
kita ini diberikan pilihan untuk menjadi marahkah yang menguasai diri kita, atau nafsu lawamah yang ada, atau nafsul mutmainnah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah inilah tingkatan tertinggi dari sebuah nafsu. Artinya sesempit apapun waktunya, sepadat apapun jadwal pekerjaannya, salat tetap yang utama, Pak, untuk dia. Karena hidup kita ini kan yang kita cari adalah berkah, Pak. Yang kita cari itu adalah berkah, urusan rezeki itu Allah, insyaallah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu atau tingkat tertinggi, ya, ibadahnya konsisten, continue meskipun sedikit, adwamuha wa inqal khairul amal, amal yang paling utama, yang paling baik adwamuha wa inqal, kata Nabi, sedikit tapi continue. Itu Allah suka, Nabi suka, betul ya. Biarlah sedikit. Maka nafsu mutmainnah adalah dia yang bisa menjaga konsistensi dalam ibadah, salatnya dan lain sebagainya. Tidak ada rasa iri dalam hatinya, selalu bersyukur dan bahagia. Orang dapat rezeki dia tidak iri. Kenapa? Dia sudah tahu bahwasanya semua sudah ditetapkan Allah. Rezeki sudah terukur dan tak akan tertukar. Itu dia. Orang seperti ini hidupnya selalu bahagia, hidupnya selalu bersyukur dan bahagia. Maka kalau kita ingin cari standar kebahagiaan itu seperti apa? Standar kebahagiaan menurut kita tak sama dengan standar kebahagiaan menurut agama. Kalau dalam agama, standar kebahagiaan itu seperti apa? Orang yang dzikrudzunubil madiyah, ingat dosa masa lalu, itu sudah termasuk orang bahagia, Pak. Motivasinya kalau dia ingat dosa masa lalu apa? Memotivasi supaya dia terus berbuat baik. Seraya membaca dan mengkaji dirinya. Oh, saya ini selama hidup tak pernah sedekah, ya Allah. Padahal kemarin baru sedekah dia. Motivasinya untuk terus berbuat. Dzikrudzunubil madiyah, ingat dosa-dosa masa lalu. Dulu pernah menyakiti si fulan, dulu pernah menganiaya si fulan, dulu pernah merusak harta benda si fulan. Ingat semua, ya Allah, saya kalau dengan Pak Rahim itu dulu pernah menyakiti dia, saya bentak dia, saya ejek dia, saya hina dia. Begitu saya jumpa dengan Pak Rahim, motivasi bersalaman. Maaf ya Pak kalau ada salah-salah. Begitu orang Islam itu seharusnya. Jadi standar bahagia itu menurut para ulama, dzikrudzunubil madiyah, ingat dosa-dosa masa lalu, wa nisyanil hasanatil madiyah, lupa kebaikan-kebaikan masa lalu. Dulu pernah sedekah, dulu pernah bantu orang, dulu pernah bahkan menolong anjing yang kelaparan, yang kehausan, menolong binatang yang hampir mati dan sebagainya. Tapi kita tak pernah mengingat itu. Jadi seolah-olah hidup kita ini tak pernah berbuat baik. Motivasinya apa? Fastabiqul khairat, berbuat baik. Standar bahagia berikutnya, perpanjangan dari penjelasan hadis ini, nazruhu ila man fawqahu fid din, nengok ke atas dalam urusan akhirat. Dalam urusan agama tengok ke atas. Kenapa Abdullah bin Umi Maktum, mohon maaf, buta tapi jamaahnya tak pernah tinggallah saya. Badan sehat, kaki kuat, asam urat kan sekali aja kambuh. Masjid dekat rumah tak pernah datang. Ada apa dengan saya? Begitulah kira-kira. Tengok bapak itu dah tua, pakai tongkat ke masjid. Orang itu baru kerja, gajinya standar basic, tapi bantu orangnya banyak. Ya saya dah puluhan tahun kerja, sedekah saya begitu-begitu saya, kok bisa lah ya? Begitu. Jadi kita motivasi. Jadi meningkat sedekahnya, naik taraf hidup, bukan level hidup yang dinaikkan, tapi level sedekah yang ditingkatkan. Begitu orang hari ini seharusnya berbuat untuk. Yang terakhir, nazruhu ila man dunahu fid dunya, melihat ke bawah ya dalam hal nafsu yang baik ini tadi, tingkatan tertinggi, sehingga dia selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ada punya sebuah motor, alhamdulillah cukuplah satu ini ya. Ini motor ini 1 juta kenangan Pak Ustadz.
daripada kawan saya ngambil 1 juta sebulan gitu kan. Jadi masih mendingan saya 1 juta kenangan, enggak apa-apa. Naik motor bersama anak istri pergi ke taman kreatif. Ayo anak-anak, ayo naik motor sama sana jalan hari Ahad pagi. Ada orang pakai mobil bagus tapi kepalanya, oh bentar lagi dah nak tanggal 1, walaupun di atas mobil tapi cicilannya banyak gitu kan. Mana yang lebih bahagia menyikapi hidup? Yang pertama tadi. Itu. Jadi sederhana saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, hadis yang ke-42, hadis yang terakhir dari hadis Arba'in Nawawi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.